Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang penelitian yang saya lakukan dengan judul sintesis senyawa hexapeptidsiklik analog pipeklosporin dengan urutan fenelanin, betalanin, triptofan, pipeklosporin, arginin, dan prolin sebagai kandidat anti malaria dengan metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Di sini terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Diawali dengan penelitian mengenai malaria yang merupakan suatu gangguan kesehatan yang terjadi pada saat sel eritrosit terinfeksi parasit protozoa dari jenis Plasmodium yang diinokulasikan ke inang melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Dan di sini terdapat 4 spesies Plasmodiumnya. Dan di sini juga terdapat sumber dari WHO tahun 2013 bahwa terdapat 97 negara mengalami endemis malaria dan di dalamnya terdapat 198 juta kasus dan angka kematiannya mencapai 584.000. Dan di sini terdapat 3 wilayah Indonesia yang mengalami endemis malaria tertinggi. Dilanjutkan dengan pengobatan malaria bahwa di sini terdapat 2 golongan obat malaria yaitu aminoquinolin dan kloroquine yang sebelumnya telah bekerja efektif. Namun telah didapat kasus bahwa 2 golongan tersebut mengalami resistensi Plasmodium, sehingga dibutuhkan pengembangan obat anti malaria yang baru yang tidak memiliki efek resistensi. Di sini terdapat salah satu kelompok yang menjadi perbincangan mengenai pengembangan obat anti malaria baru, yaitu kelompok peptida pipeklosporin, di mana peptida sendiri itu merupakan senyawa alami yang terdiri dari beberapa kelompok asam amino yang bergabung satu sama lain membentuk ikatan peptida. Untuk pipeklosporin sendiri itu merupakan hasil dari isolasi jamuan Digosporidae yang memiliki aktivitas anti malaria sebesar 8,46 mikrometer. Di sini terdapat pemilihan analog pipeklosporin yang didasari oleh pendekatan terhadap kelompok AMP, di mana AMP sendiri atau antimicrobial peptide itu merupakan oligopeptida alami yang tersusun atas asam amino dengan spektrum antibiotik yang luas serta berpotensi sebagai agen terapeutik terbaru. Dan di sini terdapat 3 peran serta fungsi MPS. Dan dilanjutkan dengan hubungan antara MPS dengan antimalaria yang nantinya hubungan tersebut MPS tersebut akan menghasilkan antibiotik dengan mekanisme yang luas dengan efek toksisitas serta resistensi yang rendah juga. Diakhiri dengan dasar pemilihan analog. Di sini terdapat urutan pipeklosporin yang dimana terdapat 2 analog yang diubah, yaitu analog 2 dari leucin menjadi arginin dan analog 6 dari isolasin dan fenelanin. Dan di sini terdapat alasan mengapa terjadi pengubahan analog. Berdasarkan pendahuluan yang sudah saya paparkan, terdapat 3 poin, yaitu manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta rumusan masalah. Untuk manfaat penelitiannya itu untuk menambah ilmu pengetahuan baru mengenai sintesis analog pipeklosporin hexapeptida sebagai anti malaria. Tujuan penelitiannya itu untuk mensintesis senyawa hexapeptidsiklik dengan urutan tersebut dengan metode kombinasi fase padat dan fase larutan dengan dideteksi oleh instrumen RPFWC dan dikarakterisasi oleh spektrometer massa. Untuk rumusan masalahnya itu apakah hexapeptidsiklik analog pipeklosporin dengan urutan tersebut dapat disintesis dengan metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Dilanjut dengan metode penelitian, di sini terdapat diagram alir yang saya lakukan selama penelitian. Dilanjut dengan hasil dan pembahasan di mana sintesis peptida fase padat ini menggunakan bantuan resin 2-CTC dan strategi Gus-Esmok, di mana pemilihan resin 2-CTC ini memiliki sifat labil terhadap asam. Dan oleh karena itu dipilihnya asam amino yang telah terproteksi FMOC yang labil terhadap basa nantinya agar pada proses pelepasan gugus FMOC tidak akan mengganggu aktivitas pengikatan asam amino dengan resinnya. Diawali dengan pengondisian tabung reaktor untuk memastikan tabung reaktor yang akan dipakai sudah terlepas dari pengotor. Terus pengembangan resin untuk mengembangkan resin sehingga nantinya sisi aktifnya akan terbuka dan dapat berikatan dengan C-terminal pada asam amino pertama. Kemudian pengopling asam amino menggunakan pelarut GPA yang merupakan basa nitrogen yang akan menghasilkan suatu nukleofil, di mana nukleofil tersebut akan menyerang gugus kloida dan nantinya akan terjadi pengikatan antar ikatan resin dan asam amino prolin. Lanjut dengan loading resin, yaitu untuk mengetahui seberapa banyak asam amino pertama yang terikat pada resin, di mana telah didapat nilai loading resin yang saya lakukan yaitu 0,2 mg, di mana 0,2 mg ini masih memasuki rentang yang baik. Lanjut dengan capping resin, yaitu untuk menutupi sisi aktif resin yang tidak berikatan dengan asam amino pertama. Lanjut dengan deproteksi Gus-Esmok, yaitu untuk membebaskan sisi aktif asam amino pertama sehingga dapat berinteraksi dengan asam amino selanjutnya melalui reaksi coupling. Lanjut dengan uji kloranil, di mana uji kloranil dilakukan secara duplo
yaitu uji kloranilis setelah pengoplingan di mana butyresinnya tidak mengalami perubahan warna, sementara untuk uji kloranilis setelah deproteksi ini mengalami perubahan warna yaitu menjadi ungu kehitaman, di mana perubahan warna ini didasari oleh gus amina yang telah berhasil terproteksi dengan gus FMOC yang bereaksi dengan larutan kloranil yaitu asetaldehid dan paroklanil, dan dilanjut dengan pelepasan heksapeptida linear pada resin, yaitu untuk memastikan bahwa senyawa heksapeptida telah terlepas dari resin. Dan di sini terdapat code yang saya peroleh yaitu sebesar 24,5 mg, di mana hasil tersebut tergolong masih kecil. Dan di sini terdapat beberapa alasan yang menjadi acuan mengapa hasil code tersebut kecil, yaitu proses cleavage, massa amino, dan uji kloranil. Lanjut dengan karakterisasi heksapeptida linear menggunakan spektrometer massa. Di sini terdapat puncak ion molekul pada M/Z sebesar 1139,446 dan di sini terdapat struktur heksapeptida linear analog peptidosporin dengan molecular weight-nya sebesar 1139,38. Dan di sini terdapat 3 puncak ion molekul produk delesi atau produk samping. Dilanjut dengan pemutusan gugus samping heksapeptida siklik menggunakan bantuan pelarut TFA dan pelarut air, di mana pemutusan gugus samping ini terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman dikarenakan gugus samping blok pada arginin dan BBF pada triptofan terlepas. Untuk penggunaan pelarut TFA sendiri ini nantinya akan menyebabkan gus pelindung rantai samping asam amino terlepas, dan untuk pelarut air berfungsi untuk sebagai scavenger karbokation yang terbentuk selama proses reaksi berlangsung. Dan terakhir, terdapat karakterisasi heksapeptida siklik menggunakan spektrometer massa yang memiliki puncak ion molekul pada M/Z sebesar 770,513, dan di sini terdapat struktur heksapeptida siklik analog peptidosporin dan menghasilkan molecular weight sebesar 794,18. Berdasarkan pembahasan yang setelah saya sampaikan, di sini terdapat kesimpulan serta saran